Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan tentang seorang nenek penjual kue yang diam-diam kuliahkan 3 anak asuh hingga jadi sarjana. Di balik sosok sederhana seorang nenek penjual kue keliling, tersimpan dedikasi luar biasa yang bahkan tak diketahui banyak orang di sekitarnya. Gimana kelanjutan kisahnya? Tonton video ini sampai akhir. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu serta menghibur dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Pagi itu masih basah. Kabut turun tipis, menyelimuti gang sempit di sudut kampung kecil bernama Karangjati. Derak roda tua menggesek aspal kasar, memecah keheningan subuh. Di balik suara itu, tampak sosok renta, tubuhnya bungkuk, mengenakan kerudung lusuh, dan mendorong gerobak kayu berisi kue-kue basah. Namanya Mbah Sari. Usianya sudah lebih dari 70 tahun. Tapi tak pernah sekalipun ia absen menjajakan kue dari rumah ke rumah, dari gang ke gang. Anak-anak menyapanya dengan riang. Para ibu membelinya dengan senyum, kadang hanya untuk menyambung rasa iba. Tapi tak banyak yang tahu, semua itu bukan semata untuk hidupnya sendiri. Setiap sore, setelah lelah berkeliling, Mbah Sari akan duduk di bangku kecil dekat sumur tua. Di sana, ia menghitung uang receh yang ia kumpulkan dari jualan hari itu. Tangannya bergetar, matanya sembab oleh lelah. Tapi selalu ada senyum kecil saat ia menyelipkan sebagian dari uang itu ke dalam amplop lusuh yang tersembunyi di bawah tumpukan pakaian dalam lemari kayu. Amplop itu bukan miliknya. Amplop itu untuk 3 anak yang tak pernah dilahirkannya. 12 tahun lalu, hujan deras mengguyur Karangjati tanpa ampun. Di depan musola kecil, Mbah Sari melihat 3 anak kecil duduk meringkuk dalam dingin. Mereka tidak berbicara, tidak menangis, hanya menatap kosong ke arah jalanan gelap. Satu di antaranya, yang paling kecil, masih mengenakan baju seragam sekolah dasar yang sudah sobek. Yang tertua, seorang bocah laki-laki kurus dengan tatapan tajam, memeluk kedua adiknya erat-erat. Tanpa perlu bertanya, Mbah Sari tahu mereka tak punya siapa-siapa. Ia membawa mereka pulang malam itu. Memberi mereka pakaian kering, semangkuk nasi hangat, dan tempat tidur dari tikar tipis di pojok ruang dapurnya. Tak ada formalitas. Tak ada pertanyaan panjang. Hanya satu kalimat lirih yang ia ucapkan sambil menatap mereka, mulai hari ini, kalian tinggal di sini. Selama Mbah masih hidup kalian gak akan kelaparan lagi. Sejak malam itu, hidup Mbah Sari berubah. Tak lagi sendiri. Setiap pagi, ia tetap mendorong gerobaknya. Tapi kini, ada 3 pasang mata kecil yang menunggunya pulang. 3 anak yang ia beri nama, Raffi, Dila, dan Ilham. Mereka bukan cucu kandungnya. Tapi di matanya, mereka adalah amanah dari Allah. Dan itulah awal dari perjuangan panjang. Mbah Sari tak sekadar menyelamatkan mereka dari jalanan. Ia punya mimpi yang lebih tinggi, agar mereka sekolah, tumbuh, dan suatu hari berdiri di atas kaki mereka sendiri. Bukan untuk membalas, tapi agar mereka tahu betapa berharganya hidup yang tidak menyerah. Tidak ada gaji tetap. Tidak ada pensiun. Hanya tumpukan kue di gerobak dan langkah kecil setiap hari. Tapi bagi Mbah Sari, itu cukup untuk menanam benih mimpi di dada 3 anak yang ia rawat dengan sepenuh hati. Setiap hasil jualan, seberapapun kecilnya, selalu ia sisihkan. Ia tahu, uang itu tak cukup untuk banyak hal, tapi ia percaya, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Dan bukit itu bukan untuk dirinya, tapi untuk biaya seragam sekolah, sepatu, buku tulis, dan nanti untuk biaya kuliah. Raffi sering memergoki Mbah Sari menangis diam-diam di dapur, sambil menatap tagihan sekolah mereka. Tapi setiap kali ditanya, ia selalu menjawab, "Nggak apa-apa, Raf.
namanya juga hidup. Selama Allah kasih Mbah napas, Mbah bakal terus jualan. Ilham pernah ingin berhenti sekolah. Ia bilang, lebih baik bantu Mbah jualan. Tapi Mbah Sari hanya menggeleng pelan. Kalau kamu berhenti, Mbah kalah. Jangan biarkan hidup ini nyerahin kamu begitu aja, nak. Dan Dila, anak yang paling pendiam, pernah mencium tangan Mbah Sari dengan air mata berlinang ketika menerima raportnya yang penuh nilai 9. Tak ada peluk, tak ada pesta. Hanya senyum yang menggetarkan dada, dan doa lirih di subuh hari, agar Allah kuatkan Mbah Sari 1 hari lagi, 1 hari lagi, sampai anak-anak itu lulus. Mbah Sari tidak pernah tahu kapan akhir perjuangannya. Tapi ia tahu satu hal, kalau hari ini ia berhenti, maka 3 anak itu kehilangan segalanya. Pada suatu malam, ketika langit begitu sunyi dan angin malam menyelusup lewat celah-celah jendela bambu, Mbah Sari duduk di depan meja kecilnya. Di tangannya ada selembar kertas, tinta biru, dan surat yang sudah ditulisnya entah untuk yang keberapa kalinya. Surat itu ditujukan untuk anak-anak asuhnya. Tapi anehnya, tak pernah ia serahkan. Kalau suatu saat Mbah nggak bisa bangun lagi, kalian harus tetap sekolah. Harus kuat. Jangan jadi orang lemah hanya karena hidup bikin kalian jatuh. Karena Mbah percaya kalian bisa jadi lebih dari sekadar orang biasa. Tulisan tangannya goyah. Setiap huruf penuh getar. Ia tahu usianya sudah senja. Ia tahu tubuhnya mulai ringkih. Tapi ia tidak takut. Ia hanya tidak ingin pergi sebelum memastikan 3 anak itu benar-benar bisa berdiri tegak. Besok paginya, ia kembali mendorong gerobaknya. Tapi pagi itu sedikit berbeda. Nafasnya lebih pendek. Langkahnya lebih berat. Tapi senyum itu tetap sama. Seakan menyimpan rahasia besar yang belum waktunya dibuka. Hari itu, Mbah Sari hanya membawa setengah dari jumlah kue biasanya. Bukan karena ia malas. Tapi karena malam sebelumnya, ia menghabiskan sebagian uangnya untuk membeli formulir pendaftaran kuliah Raffi. Ia tak pernah bilang pada siapa-siapa. Ia ingin itu jadi kejutan. Ia ingin melihat wajah Raffi saat tahu bahwa hari itu ia resmi jadi mahasiswa. Waktu terus berjalan. Hari demi hari, bulan demi bulan. Raffi, Dila, dan Ilham akhirnya tumbuh menjadi pemuda dan pemudi yang cerdas, penuh semangat, dan penuh impian. Mereka tak lagi anak-anak yang dulu ditemukan Mbah Sari di jalanan, tanpa arah, tanpa harapan. Kini, mereka adalah simbol dari kekuatan sebuah perjuangan tanpa kenal lelah. Raffi, yang dulu hanya seorang bocah kurus dengan mata penuh keraguan, kini berdiri di podium saat wisuda, dengan toga dan senyum lebar yang tak bisa disembunyikan. Dila, yang sempat ragu dengan masa depannya, kini berhasil menyelesaikan kuliah dengan predikat cum laude. Ilham, yang dulu ingin berhenti sekolah demi membantu Mbah, kini bekerja di sebuah perusahaan besar, membawa mimpi yang dulu Mbah Sari tanamkan. Namun, di tengah kebahagiaan itu, ada sebuah hal yang tak pernah mereka duga. Saat mereka berkumpul untuk merayakan kelulusan mereka, Mbah Sari tiba-tiba terjatuh. Badannya yang sudah renta tak lagi kuat menahan beban usia. Dengan napas terengah, ia berusaha tersenyum. "Selamat, kalian sudah menjadi orang yang lebih baik dari Mbah," katanya dengan suara lemah, tapi penuh kebanggaan. Ketiganya terdiam, terpaku. Air mata tak bisa dibendung. Mbah Sari, yang tak pernah meminta balasan, akhirnya menghembuskan napas terakhirnya dengan senyuman di wajahnya. Ia pergi dengan tenang, meninggalkan dunia yang penuh dengan pengorbanan dan cinta yang tak terucapkan. Pada hari itu, mereka tak hanya kehilangan seorang nenek yang penuh kasih. Mereka kehilangan seorang pahlawan yang dengan diam-diam mengubah hidup mereka.
Sebuah surat yang pernah ditulis oleh Mbah Sari ditemukan di samping ranjangnya. Surat itu sudah lama ia buat, tapi baru kali ini bisa dibaca oleh Raffi, Dila, dan Ilham. Isinya singkat, namun penuh makna. Jadilah orang yang memberi, tanpa berharap kembali. Dunia ini akan membalasmu dengan cara yang tak pernah kamu bayangkan. Setelah kepergian Mbah Sari, dunia seperti kehilangan satu bintang yang sangat terang. Namun, meskipun nenek itu telah pergi, setiap jejak langkah Raffi, Dila, dan Ilham tak pernah lepas dari ajaran dan cinta yang Mbah Sari tanamkan dalam diri mereka. Raffi, yang kini bekerja di sebuah perusahaan terkemuka, sering mengingat pesan Mbah Sari. Ia mulai mendirikan sebuah yayasan untuk anak-anak yang kurang mampu, sebuah usaha untuk memberikan mereka kesempatan yang sama seperti yang pernah ia dapatkan. Jika Mbah masih ada, katanya pada dirinya sendiri, Mbah pasti akan bangga. Dila yang kini menjadi seorang guru, tak pernah berhenti mengenang setiap kata-kata bijak Mbah Sari. Di setiap kelasnya, ia mengajarkan murid-muridnya tentang pentingnya keberanian dan perjuangan tanpa pamrih. Mbah Sari mengajarkan saya satu hal yang paling berharga dalam hidup, ujarnya di depan murid-muridnya, bahwa kita bisa menjadi sesuatu, tak peduli dari mana kita berasal. Ilham, yang kini berkarir sebagai seorang pengusaha muda, memutuskan untuk kembali ke kampung halaman. Setiap tahun, ia mengadakan program beasiswa untuk anak-anak yang ingin melanjutkan pendidikan. Semua itu ia lakukan karena ia tahu betul, tanpa Mbah Sari, ia mungkin tidak akan pernah bisa meraih semua yang ada sekarang. Ini semua berkat Mbah, katanya sambil memandang ke arah rumah kecil yang dulu dihuni Mbah Sari. Kami adalah bukti bahwa cinta dan pengorbanan bisa mengubah segalanya. Setiap tahun, mereka berkumpul di makam Mbah Sari. Bukan untuk meratapi, tetapi untuk memberi doa dan rasa terima kasih. Sebuah batu nisan sederhana terletak di sana, dengan tulisan yang tidak berlebihan, hanya sebuah kalimat yang penuh makna, pahlawan tanpa tanda jasa. Dan di dalam hati mereka, Mbah Sari selalu hidup. Bukan hanya sebagai nenek yang mengasuh, tetapi sebagai mentor, guru, dan pahlawan yang mengajarkan mereka untuk tidak pernah menyerah. Hikmah yang dapat diambil dari kisah Mbah Sari adalah pengorbanan tanpa pamrih. Mbah Sari mengajarkan kita bahwa pengorbanan sejati tidak selalu harus terlihat atau dihargai oleh orang lain. Terkadang, cinta yang tulus dan pengorbanan tanpa pamrih membawa perubahan besar dalam hidup orang lain. Kekuatan doa dan keberanian, Mbah Sari tidak hanya berjuang untuk anak-anak asuhnya secara fisik, tetapi ia juga mempercayakan setiap langkah kepada doa dan tekad yang kuat. Ia memberi mereka kesempatan untuk meraih impian, bahkan jika ia sendiri tak pernah mencapainya. Mendidik dengan tindakan, Mbah Sari menunjukkan bahwa pendidikan bukan hanya datang dari bangku sekolah. Nilai kehidupan, ketekunan, dan keinginan untuk memberi lebih banyak adalah bentuk pendidikan yang jauh lebih berharga dan langgeng. Mimpi besar dari hal sederhana, Mbah Sari tidak memiliki banyak harta, tetapi ia memiliki tekad besar untuk memberikan anak-anak asuhnya kesempatan yang lebih baik dalam hidup. Mimpi besar tidak harus dimulai dengan banyak hal, kadang hanya dengan langkah kecil dan keberanian untuk berjuang. Mewariskan legasi yang abadi, meski Mbah Sari sudah tiada, warisannya hidup dalam setiap langkah anak-anak yang ia besarkan. Kisahnya mengingatkan kita bahwa yang kita berikan kepada dunia melalui tindakan dan kasih sayang akan lebih abadi daripada apapun yang bisa kita raih sendiri. Melalui kisah Mbah Sari, kita diajarkan untuk tidak pernah meremehkan kekuatan cinta dan pengorbanan. Kadang, di balik kerja keras dan pengorbanan, tersembunyi buah yang manis, perubahan yang tidak hanya merubah hidup satu orang, tetapi juga membentuk masa depan banyak orang. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.